Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal insaniyah, tahiyatan min indillah, tahiyatas salami daiman lil ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saya Anissa Nur Arifah, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, akan membahas terkait dilalah dalam mata kuliah Ilmu Mantik dengan dosen mengampu Al-Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPDI MPD. Nah, di sini langsung masuk pembahasan ya. Yang pertama itu ada definisi dilalah dan yang kedua itu ada pembagian dilalah. Masuk ke yang pertama yaitu pengertian dilalah. Apa itu dilalah? Dilalah yaitu memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, dilalah itu atau bisa disebut dengan petunjuk, dalil, atau indikasi. Sebagai contoh di sini ada lampu merah di jalan menunjukkan berhenti, hijau menunjukkan jalan, kuning menunjukkan hati-hati atau pelan-pelan. Maksudnya itu, jika kita melihat grafik lain di jalan, seperti lampu merah di jalan menunjukkan berhenti, lampu hijau menunjukkan jalan, dan lampu kuning menunjukkan hati-hati atau pelan-pelan. Nah, selanjutnya ada pembagian dilalah. Dilalah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Apa itu dilalah lafziyah? Nah, dilalah lafziyah itu memahami sesuatu dari suara atau indikasi dalam bentuk kata atau suara. Nah, ini ada dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada dilalah lafziyah tabi'iyah, ada dilalah lafziyah akliyah, dan dilalah lafziyah wad'iyah. Selanjutnya ada ghairu lafziyah, dilalah ghairu lafziyah. Apa itu dilalah ghairu lafziyah? Dilalah ghairu lafziyah itu memahami sesuatu bukan dari suara atau indikasi yang bukan bentuk kata atau suara. Sama ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, dilalah ghairu lafziyah akliyah, dan dilalah ghairu lafziyah wad'iyah. Oke, selanjutnya masuk yang pertama, yaitu dilalah lafziyah. Tadi ya, memahami sesuatu dari suara atau indikasi dalam bentuk kata atau suara. Ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada dilalah lafziyah tabi'iyah, dilalah lafziyah akliyah, dan dilalah lafziyah wad'iyah. Mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama dulu, yaitu ada dilalah lafziyah tabi'iyah, yaitu memahami dari suara-suara tabiat atau watak, atau bisa juga kebiasaan manusia yang bersifat natural. Seperti contoh, tertawa terbahak-bahak menjadi indikasi kegembiraan seseorang. Jadi apabila seseorang tertawa terbahak-bahak, maka dari itu merupakan indikasi bahwa seseorang itu sedang berbahagia. Seperti contoh lain, apabila seseorang menangis terseduh-seduh, maka dari itu bahwa seseorang itu sedang bersedih. Itu contoh dari dilalah lafziyah tabi'iyah. Selanjutnya ada dilalah lafziyah akliyah, yaitu memahami dari suara sesuai dengan yang dapat diterima oleh akal, atau disebut juga dengan kebiasaan manusia yang bersifat natural atau logis. Contohnya, terdengar suara manusia dalam ruangan menjadi indikasi adanya manusia dalam ruangan. Maksudnya itu, ya terdengar suara manusia, kita terdengar nih suara manusia ada di dalam ruangan itu. Jadi indikasinya ya ada manusia di dalam ruangan itu. Contoh lainnya, apabila kita mendengar suara harimau,
di dalam hutan, berarti indikasinya itu di dalam hutan itu ada harimau. Tuh. Itu contoh dari dilalah lafziyah akliyah. Selanjutnya yang terakhir ada dilalah lafziyah wadaiyah, yaitu memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama atau hasil rekayasa yang disepakati oleh manusia. Contohnya, apabila disebut kata apel, maka yang muncul di pikiran adalah buah apel. Jadi kita menyebut kata apel nih, maka yang di pikiran kita itu buah apel gitu. Buahnya, buah apel. Tapi kenapa hal itu terus sering dibiasakan, terus sering diucap gitu ya? Maka yang muncul di pikiran itu kita sebuah apel gitu, sebuah buahnya gitu. Berbeda halnya seseorang yang tidak mengetahui apa itu buah apel. Jadi mungkin orang ngiranya mungkin tuh kata apel ada huruf A, P, E, dan L gitu. Makanya kita harus terbiasa menyebutkan apel gitu. Makanya yang di pikiran kita adalah buah apel gitu, bukan kata apel. Seperti itu. Itu contoh dari dilalah lafziyah wadiyah. Oke, selanjutnya yaitu dilalah lafziyah wadaiyah. Nah, dilalah lafziyah wadaiyah ini dibagi lagi menjadi 3. Ada dilalah lafziyah wadaiyah mutabakiyah, dilalah lafziyah wadaiyah tadammuniyah, dan ada dilalah lafziyah wadaiyah iltizamiyah. Nah, kita langsung masuk yang pertama ya, yaitu dilalah lafziyah wadaiyah mutabakiyah, yaitu menunjukkan makna yang sempurna dari kata yang disepakati bersama, atau disebut juga dengan indikasi pada makna selengkapnya. Nah, contoh di sini ketika ingin membeli mobil, maka yang dimaksud adalah mobil secara utuh, termasuk pintunya, mesinnya, bannya, dan lain sebagainya. Maksudnya itu ketika kita ingin membeli mobil di dealer ini, ya. Jadi mobilnya itu secara utuh, kita belinya secara utuh. Ya, termasuk yang include di dalamnya itu ada pintunya, mesinnya, bannya, rem, setir, jok, dan yang lainnya. Tuh, itu namanya indikasi pada makna selengkapnya, sempurna gitu. Jadi kita beli mobil, mobilnya itu utuh gitu, semua yang ada di mobil itu ada tuh. Yang kedua itu ada dilalah lafziyah wadaiyah tadammuniyah, yaitu menunjukkan sebagian makna dari kata yang disepakati bersama, atau disebut juga dengan indikasi kepada bagian-bagian maknanya. Ada contoh, ketika ingin servis mobil di bengkel, maka tentu yang dimaksud adalah bagian-bagian tertentu yang bermasalah. Maksudnya itu ketika kita ingin servis mobil nih, misalnya rem kita rusak. Jadi yang kita perbaiki itu remnya aja gitu, bagian dari mobilnya itu. Tapi kita bilang gitu ke tukang servisnya, kita ingin servis mobil. Tapi yang dimaksud ini adalah bagiannya saja yang diperbaiki gitu. Seperti tadi remnya misalnya blong kan, jadi remnya aja yang diperbaiki gitu. Itu namanya dilalah lafziyah wadaiyah tadammuniyah. Itu indikasi kepada bagian-bagian maknanya. Gitu. Selanjutnya ada dilalah lafziyah wadaiyah iltizamiyah, yaitu menunjukkan makna yang tidak semestinya dari kata yang disepakati bersama, atau disebut dengan indikasi kepada sesuatu yang di luar makna lafaz yang disebutkan, namun tetap terkait terhadap makna yang dikandungnya. Seperti contoh, jika kita memerintahkan seseorang untuk pergi ke pasar, maka tentu termasuk di dalamnya pekerjaan yang lain seperti mengendarai kendaraan, melalui jalan, dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya itu kita kan memerintahkan seseorang ya untuk ke pasar. Nah, maka tentu termasuk di dalamnya itu kita pasti mengerjakan sesuatu yang lain itu, seperti kayak mengendarai motor, mungkin mengendarai mobil, angkutan umum gitu. Terus melalui jalan raya, melalui jalan tol mungkin ya. Jadi kita memerintahkan itu ke pasar saja gitu. Tetapi kita tidak memerintahkan untuk mengendarai motor, melalui jalan, kita tidak memerintahkan itu. Kita hanya memerintahkan seseorang itu pergi ke pasar. Nah, di dalamnya itu kan pekerjaan di dalamnya itu ya itu tadi gitu.
mengendarai kendaraan, melalui jalan, dan lain sebagainya. Itu termasuk contoh dari dilalah lafziyah wadi'iyah iltizamiyah, seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada dilalah ghairu lafziyah. Nah, dilalah ghairu lafziyah ini terbagi menjadi 3. Ada dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, dilalah ghairu lafziyah akliyah, dan dilalah ghairu lafziyah wadaiyah. Nah, apa itu dilalah ghairu lafziyah? Dilalah ghairu lafziyah itu memahami sesuatu bukan dari suara melainkan dari yang lain. Nah, langsung kita kupas ya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, yaitu memahami sesuatu dari wujud alami, atau bisa disebut juga indikasi natural bukan dalam bentuk kata atau suara. Contoh, wajah cerah menjadi dilalah bagi hati yang senang. Jadi apabila seseorang bermuka wajah cerah nih, dia menjadi indikasi bahwa seseorang yang sedang senang gitu, sedang bahagia. Tuh. Contoh lainnya, kalau misalnya seseorang sedang berwajah merah padam, jadi menjadi indikasi bagi seseorang itu sedang marah gitu. Contoh lainnya, seseorang yang berwajah murung gitu, menjadi indikasi bahwa seseorang itu sedang sedih gitu. Dan tidak dalam bentuk kata atau suara, namun ia menjadi kebiasaan manusia gitu. Jadi itu ini alami, tabiat manusia gitu, natural, kebiasaan-kebiasaan manusia gitu, yang dilihat dari wajahnya, bukan dari bentuk kata atau suara gitu. Selanjutnya ada dilalah ghairu lafziyah akliyah, yaitu memahami sesuatu dengan apa yang dapat diterima oleh akal, atau disebut juga dengan indikasi logis bukan dalam bentuk kata atau suara. Nah, contohnya hilangnya barang di rumah menjadi dilalah adanya pencuri yang mengambil. Contoh nih, kita sedang berpergian ya, keluar. Lalu kita pulang ke rumah, melihat barang-barang yang di rumah itu tuh hilang gitu. Nah, indikasi barang-barang hilang itu karena ada yang mengambil gitu. Ya, istilah kasarnya kayak ada maling gitu ya. Tuh contohnya. Ada juga contoh lain seperti kita melihat nih sinar matahari sudah terang. Nah, indikasinya itu bahwa sudah menunjukkan siang hari gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dilalah ghairu lafziyah wadi'iyah, yaitu memahami sesuatu yang sudah disepakati bersama, atau disebut juga dengan indikasi berupa rekayasa yang disepakati bukan dalam bentuk kata atau suara. Contoh di sini, bendera kuning dipasang di depan rumah orang Indonesia pada umumnya, menggambarkan adanya keluarga yang meninggal. Jadi semisal kita melihat di Indonesia nih, kita melihat bendera kuning yang dipasang di depan rumah, bahwasannya itu ada tanda orang meninggal gitu. Contoh lain, kita melihat ada janur kuning melengkung di depan rumah atau gang gitu ya. Jadi indikasinya itu karena adanya orang yang menikah. Seperti itu. Itu contoh dari dilalah ghairu lafziyah wadi'iyah. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan karena saya mahasiswa masih dalam proses belajar. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin menanggapi atau ada kesalahan yang saya sampaikan, bisa ditanggapi melalui kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Syukron hadza binni.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.